Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode tahlili dan metode ijmali. Tahlili wa ijmali studi Quran. Apa itu metode tahlili dan apa juga metode ijmali? Metode tahlili adalah metode menafsirkan Al-Quran yang berusaha menjelaskan Al-Quran dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Tafsir ini dilakukan secara beruntun, ayat demi ayat, kemudian surat demi surat dari awal hingga akhir, sesuai dengan susunan mushaf Al-Quran. Menjelaskan kosakata, konotasi kalimatnya, latar belakang turunnya ayat, asbabun nuzul, kaitannya dengan ayat lain, baik sebelum maupun sesudahnya, munasabah, dan tidak ketinggalan pendapat-pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tafsir ijmali secara bahasa adalah global. Dengan demikian, tafsir ijmali adalah metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan maknanya secara global. At-tafsir ijmali ini menempuh cara penafsiran ayat Al-Quran dengan berdasarkan susunan ayat yang ada di dalam mushaf Utsmani. Seorang mufassir memaparkan ayat demi ayat, surat demi surat secara teratur dengan penjelasan sederhana sehingga memungkinkan seorang pembaca dapat memahaminya, baik pembaca tersebut orang-orang yang istimewa seperti tinggi ilmu pengetahuan tentang Al-Quran atau orang lain yang awam. Selanjutnya, macam-macam metode tahlili. Yang pertama, tafsir bil ma'sur dengan riwayat. Tafsir bil ma'sur adalah penjelasan Al-Quran sendiri dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh para sahabat, dari para sahabat berdasarkan ijtihadnya, dan dari para tabi'in juga berdasarkan ijtihadnya. Yang kedua, tafsir bil ra'i dengan sebuah pemikiran. Menafsirkan Al-Quran dengan cara ijtihad setelah mufassir bersangkutan mengetahui metode bantuan yang digunakan seperti syair jahiliyah, asbabun nuzul, nasakh dan mansukh dan lain sebagainya. Tiga, tafsir sufi. Tafsir sufi disebut juga dengan tafsir isyari, yaitu penafsiran orang-orang sufi terhadap Al-Quran yang bermula dari anggapan bahwa riyadhah, latihan rohani yang dilakukan seorang sufi bagi dirinya akan menyampaikan ke suatu tingkatan di mana ia dapat menyingkapkan isyarat-isyarat kudus, isyarat suci yang terdapat di balik ungkapan-ungkapan Al-Quran dan akan tercurah pula ke dalam hati. Yang keempat, tafsir falsafi, yaitu upaya-upaya penafsiran dan pemaknaan terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan pendekatan filosofis. Dalam faktanya, penafsiran ini dilakukan setelah buku-buku filsafat Yunani kuno banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang kelima, tafsir fikhi, corak tafsir yang lebih menitik beratkan kepada pembahasan masalah-masalah fikhiyah dan cabang-cabangnya, serta membahas perdebatan atau perbedaan pendapat tentang mujtahid atau imam seputar imam-imam madhab. Tafsir ilmi, tafsir yang membicarakan tentang istilah-istilah sains yang terdapat dalam Al-Quran dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyimpulkan berbagai ilmu dan pandangan filosofis dari istilah-istilah Quran. Yang terakhir, tafsir adabi, tafsir yang menitik beratkan kepada penjelasan ayat-ayat Al-Quran dari segi ketelitian redaksi, kemudian menyusun kandungan ayat tersebut dengan penonjolan tujuan utama dari tujuan Al-Quran, yaitu petunjuk ihdinas siratal mustaqim dalam kehidupan dan mengadakan penjelasan ayat dengan hukum yang berlaku. Metode ijmali. Metode ijmali, kitab-kitab yang menggunakan metode ijmali yaitu tafsir Al-Quranul Karim oleh Muhammad Farid Wajdi,
Yang kedua, tafsir Al-Quranul Karim oleh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Yang ketiga, tafsir Al-Wafi fi Tafsir Al-Quranul Karim oleh Syekh Daud. Yang keempat, tafsir Al-Wadih oleh Muhammad Mahmud Al-Hijazi. Yang kelima, tafsir Al-Quranul Karim oleh Muhammad Hadan Ulwan dan Muhammad Ahmad Barniq. Keistimewaan metode ijmali: 1. Praktis dan mudah difahami. Sesuai dengan sebutannya, tafsir ijmali ini merupakan penafsiran yang dalam menafsirkan suatu ayat tidak berbelit-belit, ringkas dan mudah difahami oleh pembacanya. Selain itu juga pesan-pesan yang terkandung dalam tafsir ini sangat mudah ditangkap oleh pembaca. Yang kedua, bebas dari penafsiran Israiliyat. Peluang masuknya penafsiran Israiliyat dalam metode penafsiran ini dapat dihindarkan, bahkan dapat dikatakan sangat jarang sekali ditemukan. Hal ini disebabkan uraiannya yang singkat, hanya mengungkapkan tafsir dari kata-kata dalam suatu ayat dan dengan ringkas dan padat. Yang ketiga, akrab dengan bahasa Al-Quran. Uraiannya yang singkat dan padat mengakibatkan tidak dijumpainya penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang keluar dari kosakata ayat tersebut. Metode ini lebih mengedepankan makna sinonim dari kata-kata yang bersangkutan, sehingga bagi pembacanya merasa dirinya sedang membaca Al-Quranul Karim dan bukan membaca suatu tafsir. Kelemahan metode ijmali menjadikan petunjuk Al-Quran bersifat parsial. Penafsiran yang ringkas dan pendek membuat pesan Al-Quran tersebut tidak utuh dan terpecah-pecah. Menurut Subhi Saleh, kandungan ayat-ayat Al-Quran mempunyai keistimewaan dalam hal kecermatan dan kecakupannya yang menyeluruh. 2. Terlalu dangkal dan berwawasan sempit. Tafsir ini tidak menyediakan ruangan untuk memberikan uraian atau pembahasan yang memuaskan berkenaan dengan pemahaman suatu ayat ini. Boleh disebut suatu kelemahan yang disadari para mufassir yang akan menggunakan metode ijmali. Contoh dan korelasi metode ijmali. Contoh dalam penafsiran ijmali ini dapat kita lihat pada tafsir Jalalain yang hanya membutuhkan beberapa baris saja saat menafsirkan 5 ayat pertama dalam surat Al-Baqarah. Al-Jalalain saat menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ayat 1 surah Al-Baqarah alif lam mim, misalnya dia berkata Allah Maha Tahu, maksudnya. Demikian pula halnya saat menafsirkan firman Allah Alkitab hanya menyatakan yang dibaca oleh Muhammad la raiba fih, berfungsi sebagai predikat dan subjek adalah huda. Zalika berfungsi sebagai predikat. Kedua, bagi zalikah yang mengandung arti memberi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Contoh dan korelasi al-ijmali berbeda halnya dengan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' lil Ahkamil Quran yang membutuhkan 3 halaman dalam menjelaskan atau menafsirkan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 1. Al-Qurtubi memulai menafsirkan ayat ini dengan mengemukakan pentakwilan huruf-huruf munqata'ah di dalam Al-Quran. Di dalamnya ada beberapa pendapat, di antara yang dikemukakan Amir Asy-Sya'bi dan Sufyan Ats-Tsauri beserta sekelompok muhaddisin yang menyatakan huruf-huruf munqata'ah adalah bentuk rahasia-rahasia Allah yang hanya Allah mengetahui dan tidak pula perlu untuk membahas dan membicarakannya. Dalam pendapat ini Al-Qurtubi memaparkan beberapa perkataan sahabat yang berkenaan dengan masalah ini. Di antaranya perkataan Abu Lais As-Samarqandi dari Umar, Utsman dan Ibnu Mas'ud yang berkata huruf-huruf munqata'ah tidak perlu untuk ditafsirkan. Demikian, terima kasih penjelasan tentang ijmali. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.